Dan itu yang berbicara Pak Umar Asal, bahwa tanda tangan saja, yang nanti setelah Pak Anas tanda tangan baru dibagikan. Jadi Ibu tanda tangan? Iya. Masih ingat judulnya apa? Lupa Pak judulnya, tapi itu kontrak politik, ada poin di situ bahwa kita akan setelah Pak Anas menang, kita menjadi 2 periode. 2 periode ya. Ibu jadi ketua DPC sejak kapan Ibu? 2007 akhir sampai 2012 bulan-bulan Februari. Sebelumnya sudah pernah jadi ketua DPC? Belum. Belum. Sebelumnya di Demokrat jadi apa? Sebelumnya di Demokrat jadi anggota biasa. Anggota biasa ya. Jadi baru 2007 jadi ketua DPC. Makanya 2006 itu, waktu itu kan pernah ketemu Pak Anas sama Pak Umar. Waktu itu Pak Anas pergi sama-sama Pak Hadi di hotel Novotel Manado, terus saya yang antar ke bandara. Iya, terima kasih. Antar saya ke bandara waktu itu. Di dalam apa yang tadi disebut sebagai kontrak politik ya Bu ya? Iya. Bentuknya seperti apa? Ini pertanyaan sama dengan Ibu Ismiati tadi. Bentuknya sama semua Pak. Ya, maksudnya sama. Saya lupa kalau itu model piagam. Oh, Tapi saya menandatangani waktu itu. menandatangani ya. Berapa poin? Poinnya lupa Pak. Tapi cuma 1 poin yang saya garis bawahi di situ. Apa yang Ibu garis bawahi di? Yang 2 periode. 2 periode ya. Sebab waktu itu juga Pak Anas juga, memang saya ada di samping, mengatakan kepada Pak Martin Manopo bahwa semua teman-teman yang termasuk tim 11 ini harus dijaga. Baik. Nah, di dalam pembicaraan tentang kontrak politik ya, itu apa yang disampaikan oleh tadi disebut Pak Umar ya, Pak Umar Arsal ya? Iya, iya. Apa yang disampaikan Pak Umar? Setelah Pak Anas menjadi ketua, jadi kita diarahkan untuk tanda tangan itu, sebab kalau Pak Anas menjadi ketua, kita 2 periode. 2 periode ya. Ibu tidak ingin ada periode ketiga misalnya? Iya, kan 2 periode aja nggak direalisasi, apalagi periode ketiga. Baik, maksudnya bunyinya 2 periode atau apa? 2 periode. 2 periode ya. Baik. Periode Ibu muscap kapan itu? Muscap. Muscap lagi dari kan 2007-2012 nih. Iya. Ya, kapan muscapnya? Kalau muscap waktu terakhir saya sudah tidak ikuti. Setelah saya itu saya sudah tidak ikuti sebab dimintakan uang 150 juta oleh Pak Martin. Oleh Pak Martin. Sedangkan awalnya kita masuk Demokrat tidak ada permintaan uang. Baik. Pada saat musda di Sulawesi Utara, Ibu ingat siapa yang terpilih jadi ketua DPD? Tekil Mentut. Mengalahkan siapa? Ada Heni Wulur sama Pak Sarundayang, sebab itu Pak sudah diarahkan Pak. Ibu, Saya sampai nangis waktu itu sebab Pak Dewo bentak-bentak. baik. Ibu dukung siapa waktu itu? Saya sebenarnya mau dukung Pak Sarundayang, tapi saya sudah diarahkan ke Pak Fikil Mentut. Jadi kita sudah dikurung di lantai 11 untuk tidak boleh ketemu lagi dengan calon-calon ketua yang lain. Kalau Pak, setahu Ibu Pak Budi Manoy dukung siapa? Kalau Pak Budi Manoy itu sempat lari dari kita, tapi saya perempuan mau lari-lari juga capek Pak, jadi ya ikut saja. Sebab waktu itu Pak Dewa bilang kalau tidak pilih Pak Fikil Mentut, SK akan diganti. SK apa? SK DPC, ketua DPC akan diganti hari itu juga. Apa bisa SK ketua DPC diganti hari itu? Ya saya tidak tahu Pak, sebab waktu itu kan Pak Anas sudah jadi ketua umum. Pak Dewa dengan Pak Anas kan dekat sekali, jadi bisa aja itu terjadi.
Baik, maksud saya apa bisa di aturan partai itu Aturan partai Pak memang tidak bisa, tapi itu kan sudah diatur secara bijak oleh timnya Pak Anas. Jadi kita itu sudah dikurung sampai Pak Sanip itu buat tulisan-tulisan supaya mencocokkan dengan tulisan yang kita nantinya pilih. Kalau tidak cocok kita harus diganti. bukan maksud saya Ibu Diana, apa ada karena diminta dukung seseorang di Musda kemudian tidak kejadian tuh, tidak memenuhi, kemudian besoknya atau hari itu diganti SK, gimana ganti SK-nya? Itu silakan Pak bertanya ke Pak Dewo, sebab saya mendengar langsung dari Pak Dewo itu sampai saya nangis, sebab saya perempuan, saya nangis. Pak Dewo bilang sudah, kalau memang kamu mau pilih Pak Fikri Lumentut, pilih Pak Fikri Lumentut. Dan di waktu itu Pak Dewo suruh sekretaris saya Peki Gandeng untuk memberikan uang 5 juta. Baik, saya geser ke Pak Budi Manoi. Pak Budi jangan senyum-senyum, serius nih pertanyaan. Pak Budi Manoi waktu itu dukung siapa waktu Musda? Kata Bu Diana kan lari tadi. Oh, saya nggak lari Pak. Jadi begini, itu acara Musda itu sebenarnya izinnya di Kawanua. Jadi saya di situ Pak. Nah, nggak tahu dia dipindahkan, jadi saya datang, jadi nggak lari. Oh, nggak lari. Ya. Dan saya memang nggak bersama-sama dengan Ibu Diana. Oh, nggak bersama-sama Ibu Diana. Jadi nggak. Saya di Kawanua Pak, yang hotel dekat bandara. Ya. Pelaksanaan Musda itu di Peninsula, Ya. begitu Pak. Jadi tapi kan saya datang untuk pemilihan. Datang ya. Datang Pak. Seingat Pak Budi Manoi, siapa yang terpilih? Pak Peki Lumentut Pak. Peki ya. Ya. Pak Sarudayang dapat berapa suara? 3 kalau nggak salah Pak. 3 ya. Itu 3 itu salah satunya Pak Budi ya. Iya Pak. Baik. Tidak apa-apa, itu kan biasa. Poin saya, pertanyaan saya selanjutnya, apakah Pak Budi yang kemudian ikut lapor soal Musda itu kepada Kompas? Ya betul Pak. Jadi waktu ke Kompas itu bukan permasalahan Bapak, saya melaporkan masalah Musda, bukan Musda. Musda Pak. Bukan Musda. Ya. Karena Musda itu Pak saya tidak diundang. Kalau Musda ya akibat dari itu dipertanyakan kenapa begitu Pak. Itu kan semuanya mereka. Jadi waktu itu saya dengan Ibu Diana dengan siapa lagi yang lapor? Pak Jimmy Oleng, Pak Jimmy Oleng, Bu Diana, Pak Rani, ya. Sama Rani Chandra. Ya. Pak Fani Chandra. Bu Seni ikut nggak? Enggak Pak. Fasilitator berarti. Enggak, saya nggak tahu kalau fasilitator. Kalau fasilitatornya Bu Seni atau Pak Sarundayang? Saya nggak tahu Pak. Soalnya yang memang waktu itu karena memang keinginan saya untuk sebenarnya mau ini muscap, mau protes gitu Pak. Mau protes muscap ya. Yang menggantikan Bapak siapa? Pak Luntungan Pak. Pak Luntungan. Ya. Hengki Luntungan. Iya, namanya Hengki Luntungan. Pak Hengki Luntungan pendiri partai, bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan Pak. Pengusaha pala. Pengusaha ya. Ya. Jadi sejak saat itulah ada urusan-urusan dengan Kompas ya. Iya Pak. Siapa yang rajin dari Kompas menghubungi Pak Budi Manoi? Saya lupa Pak, tapi namanya saya lupa, tapi beliau mantan jaksa kalau nggak salah Pak. Oh, mantan jaksa, Pak Gagu ya? Iya Pak. Pak Gagu ya. Ya. Kalau yang menghubungi Bu Diana siapa Bu Diana? Sebab saya dengar sudah ada
tim pengawas Partai Demokrat, maka saya sendiri yang pergi ke tim pengawas. Yang mendorong Ibu siapa? Mungkin lebih difokuskan kepada dakwah terhadap saudara, Baik, yang mulia. tidak ke kongresnya. Silakan. Baik, ini sebetulnya untuk menggambarkan konteks lokal, intention dalam proses ini, termasuk keterangan-keterangan yang diberikan yang mungkin. Tapi baik, saya lanjutkan yang lain. Saya geser lagi ke Pak Sudewo. Saudara tadi ketika menjawab pertanyaan penuntut umum menyampaikan bahwa setelah kongres saudara mendapatkan tugas sebagai sekretaris divisi pembinaan organisasi, betul? Betul. Apa tugas saudara sebagai sekretaris divisi pembinaan organisasi? Sebenarnya secara portofolio dalam ADRT bersama-sama atau membantu ketua divisi pembinaan organisasi untuk melakukan konsolidasi organisasi di tingkat pusat maupun di daerah. Tugas utamanya adalah melaksanakan musda dan musda. Tapi karena ketua divisi pembinaan organisasi Pak Ignatius Mulyono mengundurkan diri, maka tugas divisi pembinaan organisasi efektif ada di tangan saya. Setahu saudara, apa penyebab Pak Ignatius Mulyono mengundurkan diri? Saya tidak tahu persis, tapi yang saya dengar dari dasar dia membuat surat pernyataan pengunduran diri itu karena faktor kesehatan pertama, dan yang kedua karena kesibukannya tugas di DPR RI. Itu surat formalnya. Ya. Yang tidak formal, yang saudara tahu apa? Yang saya tahu Pak Ignatius Mulyono mundur ini karena banyak perbedaan pendapat versinya dia. Baik. Apakah setelah Pak Ignatius Mulyono mundur, saudara banyak memimpin musda-musda? Iya, memang yang memimpin musda saya. Apakah saudara ingat salah satunya ini? Tadi Pak Haji Alamsyah menyebut musda Kalsel, saudara juga pimpin? Iya, yang memimpin musda Kalsel saya. Apa betul keterangan Pak Alamsyah bahwa yang terpilih jadi ketua DPD, yang kata informasi Pak Alamsyah di apa tadi istilahnya Pak Alamsyah dikondisikan itu adalah saudara Fikri? Dalam pelaksanaan musda Kalimantan Selatan dan secara umum musda di provinsi yang lain, kami dari unsur divisi pembinaan organisasi dari DPP selalu koordinasi dengan Korwil. Korwil di sana adalah Pak Asbiani. Kemudian di divisi pembinaan organisasi itu ada biro-biro. Biro-biro itu diantaranya adalah biro organisasi yang menjalankan tugas secara operasional pelaksanaan musda maupun muscak. Jadi secara teknis bagaimana mereka bekerja seperti yang dikatakan oleh Pak Alamsyah, mohon maaf, oleh Bu Diana juga, itu adalah tugas anak buah kami dari biro-biro yang bekerja sama dengan berkoordinasi dengan Korwil. Baik, apakah setahu saudara Bupati Khairul Saleh juga nyalon? Tidak. Baik, apakah saudara saksi masih ingat juga musda di Riau? Ingat,
Itu musda yang pertama kali dilaksanakan. Jadi pasca kongres itu musda yang pertama kali. Seingat saudara saksi bulan apa itu? Itu kalau tidak salah bulan Agustus 2010 atau pokoknya pertengahan itu. Baik. Seingat saudara, siapa yang terpilih jadi Ketua DPD? Pak Raja Mambang Mit, Wakil Gubernur Riau. Baik. Apakah saudara Nazarudin waktu itu ikut hadir musda? Hadir. Seingat saudara, apa permintaan saudara Nazarudin? Minta supaya saudaranya yang bernama Rita menjadi sekretaris DPD. Baik. Atas permintaan itu, setahu saudara saksi, seingat saudara saksi, apa sikap saya? Ketua Umum Pak Anas Urbaningrum menolak permintaan atas dasar kompetensi yang tidak pas untuk posisi sekretaris DPD. Baik. Setelah itu, setelah saya menolak, siapa yang terpilih jadi sekretaris, yang saya setuju sebagai sekretaris? Yang ditunjuk dan masuk dalam SK adalah Saudara Koko Iskandar. Mengapa saudara Koko Iskandar? Karena memang kompetensinya pas untuk sebagai sekretaris, kemampuannya, kualitasnya. Mungkin masih banyak saudara terdakwa. Baru separuh Baru kira-kira yang separuh. mulia. Ya, maksud saya gini, kalau masih banyak kita istirahat dulu, sholat maghrib, Baik yang mulia. mungkin makan, nanti lebih kurang jam 7 kita mulai ini. Ya, demikian untuk sholat maghrib dan makan malam.